Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dengan saya di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga kesehatannya dengan menerapkan 3M. Baik anak-anak, untuk mengawali materi pada hari ini, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, materi yang selanjutnya adalah materi pada hari ini itu nanti tentang jenis-jenis jaringan komputer ya, atau macam-macam jaringan komputer. Di buku LKS ada ya, nanti sambil baca ya di halaman 112, 110 ya sampai 114 itu ya. Ada ya. Oke, jadi dipahami tentang jenis-jenis jaringan komputer. Baik, untuk yang pertama kali sambil mengingat yang kemarin ya tentang pengertian komputer, tentang pengertian jaringan komputer, yaitu adalah sebuah sistem yang terdiri dari atas komputer-komputer yang didesain untuk dapat berbagi sumber daya. Nah, di sini kalian jangan bingung ya, apa sih yang dimaksud dengan jaringan komputer itu? Kata kuncinya adalah ketika kalian memahami suatu jaringan komputer itu, yaitu adalah sekumpulan komputer ya. Kok sekumpulan komputer ya? Yang namanya sekumpulan itu berarti komputernya itu tidak hanya satu ya, tetapi ada dua atau lebih ya. Yang namanya kumpulan berarti komputernya tidak satu ya, tapi ada lebih dari dua. Jadi sekumpulan komputer yang saling terhubung ya, yang saling terkoneksi dengan media tertentu, dengan media kabel UDP, dengan media pengolah sinyal ya, atau misalkan sekumpulan komputer yang didesain ya untuk dapat berbagi sumber. Nah, jadi dalam pengertian ini dia menyebutkan sekumpulan komputer dan juga fungsinya ya, fungsinya dari sebuah jaringan komputer. Kemarin juga sudah dibahas manfaatnya apa sih jaringan komputer itu ya. Salah satunya adalah untuk berbagi sumber daya, berbagi hard disk ya, kapasitas dari ruangan hard disk, atau berbagi printer ya. Jadi printer satu digunakan dua komputer ya. Jadi manfaatnya jaringan komputer salah satunya adalah seperti itu. Oke ya. Nah, ini manfaatnya ya. Manfaatnya ini kemarin sudah dijelaskan ya. Saya langsung saja. Nah, ini macam-macamnya ya. Macam-macamnya yang pertama menurut wilayahnya ya, atau geografisnya. Ada 4 ya. Yang pertama adalah local area network atau LAN ya. Kemudian jaringan wilayah metropolitan area network ya, atau MAN. Kemudian jaringan wilayah luas itu wide area network. Kemudian jaringan yang seluruh dunia itu namanya adalah internet ya. Kepanjangannya adalah interconnected network ya. Jadi internet itu adalah sebuah singkatan ya. Kepanjangannya adalah interconnected network. Oke ya. Nah, ini gambar-gambarnya. Ini nanti bisa sambil kalian cek di buku LKS-nya ya. Jadi yang ini itu LAN ya. Kemudian yang seperti ini itu adalah WAN ya, metropolitan ya, antar kota ya, antar kota ya. Kalau LAN masih lokal ya, lokal. Jadi lokal misalkan hanya dalam satu ruangan saja atau satu gedung saja. Nah, itu namanya lokal. Jadi local area network LAN. Tapi kalau sudah antar kota namanya WAN ya.
WAN itu Wide Area Network. Kemudian gambarnya yang Metropolitan Area Network ya. Metropolitan Area Network itu gambarnya seperti ini ya. Ini ya. Kemudian yang seluruh dunia itu gambarnya ini. Oke, sekarang macam jaringan komputer menurut topologinya ada 5 ya. Ada topologi bus, ring, star, tree, dan mesh ya. Topologi bus itu yang digabungkan hanya satu kabel tunggal ya. Kemudian topologi star itu dia menggunakan hub ya sebagai pembaginya, pembagi aliran dari transfer data atau connected dari sebuah komputer. Kemudian mesh itu silang menyilang, kemudian ring itu melingkar ya. Jadi satu komputer dihubungkan bisa kanan kiri melingkar. Kemudian topologi tree ini gabungan dari topologi bus dan star. Nanti kalian bisa amati gambarnya itu perpaduan antara topologi bus dan star. Kemudian macam jaringan menurut tipe proses datanya ya. Di sini ada client server, ada peer-to-peer, ada hybrid. Hybrid ini gabungan peer-to-peer dan client server. Client server itu ada komputer yang bertindak sebagai klien dan ada komputer yang bertindak sebagai server. Ya, jadi menurut proses datanya. Yang namanya proses data berarti dia yang klien berarti dia menerima layanan. Yang server adalah melayani ya. Jadi melayani misalkan transfer data ya. Kalau yang klien itu adalah menerima ya. Kemudian kalau peer to peer itu adalah hanya 2 komputer saja ya, tidak banyak ya, karena dia hanya dihubungkan satu kabel saja tanpa menggunakan perangkat yang lain. Kemudian jaringan hybrid ya. Hybrid itu gabungan client server dan peer to peer. Berarti 2 komputer yang menjadi peer to peer, kemudian satu komputernya lagi dia bertindak sebagai klien dan ada komputer yang bertindak sebagai server. Itu adalah gabungan hybrid ya, jaringan hybrid. Nah, kalau jaringan komputer itu gambarnya seperti ini ya. Ini yang sifatnya luas ya, yang mulai dari satelit sehingga bisa terkirimkan ke provider penyedia layanan internet sampai dia terkoneksi dengan perangkat-perangkatnya yang mendukung seperti penyimpanannya, transfer sinyalnya, kemudian disalurkan ke tower-tower. Dari tower-tower ini dikirimkan sinyal ya. Sinyalnya itu sehingga bisa masuk ke atau bisa diterima ke handphone kalian atau di modem kalian yang berlangganan IndiHome misalkan ya. Ya, atau masuk ke modemnya warung-warung kopi ya, biasa kalian nongkrong misalkan yang laki-laki itu. Nah, itu masuk ke situ modemnya. Oke anak-anak, itu adalah jenis-jenis jaringan komputer ya, dipahami ya. Kemudian saya lanjut di perangkat keras untuk mengakses internet dan fungsinya. Jadi jaringan komputer itu ada perangkat-perangkatnya yang mendukung, ada alat-alatnya yang untuk mendukung biar bisa saling terkoneksi, apalagi untuk terkoneksi jaringan internet. Salah satunya adalah komputer, yang pasti adalah ada komputer ya. Kemudian ada komputer server, ada komputer klien ya. Jadi sudah dijelaskan kalau server itu memberi layanan, klien itu menerima layanan ya. Yang kedua adalah kartu jaringan atau NIC ya, biasa disebut dengan LAN card ya, atau biasa disebut dengan LAN card ya. LAN card, LAN card atau Local Area Network Card. Ya, biasanya kalau orang komputer atau orang toko gitu ya, itu menyebutnya namanya LAN card.
Tapi kalau kalian beli menyebutkan namanya NIC, dia kurang paham. Kalau dia menyebutnya LAN card, baru dia paham ya. LAN card ini berfungsi menghubungkan dua komputer atau lebih ya. Jadi LAN card ini biasanya nancap di mainboardnya, nancap di mainboard PC. Tapi kalau sekarang itu semua mainboard biasanya sudah ada LAN card-nya, jadi sudah tertanam di mainboardnya, atau biasa disebut dengan onboard ya. Jadi LAN card-nya sudah onboard, jadi nggak perlu beli lagi LAN card ini ya untuk kegunaan menghubungkan dua komputer ini ya. Kemudian yang ketiga adalah hub ya. Hub ini atau switch ya, itu berfungsi menghubungkan dua komputer atau lebih ya, jika ingin melakukan sharing internet. Jadi kalian itu kan misalkan kalian ada langganan IndiHome gitu ya, jadi satu modem itu hanya bisa internet hanya dengan satu komputer. Nah, tetapi misalkan kalau kalian di rumah punya dua komputer ya, jadi komputer itu biar terhubung gitu ya. Jadi kita harus menambahkan namanya perangkat lagi, itu namanya hub ini ya, hub switch ya. Nah, jadi untuk sharing, untuk berbagi ya, untuk pembagian ya. Jadi satu fungsi yang dari modem itu kemudian dibagi lagi menjadi dua komputer. Oke, yang keempat adalah kabel ya, kabel dan konektor. Kabel ini itu adalah sebagai penghubung komputer dengan komputer ya, komputer dengan modem misalkan ya, atau komputer dengan repeater ya, komputer dengan router misalkan. Nah, ini penghubungnya. Kalau kita menggunakan kabel ya, kabel yang biasa digunakan untuk jaringan itu kabelnya seperti ini, atau kabel UTP ya. Nanti itu kabel UTP terdiri dari 4 kabel yang saling melilit dua-dua, namun ketika diurai itu akan menjadi 8 kabel. Nah, kalau sudah dirakit nanti ujungnya seperti ini nih ya, yang kabel warna biru ini ya, atau yang kabel warna-warni itu. Nah, nanti kalau sudah dirangkai ujungnya nanti bentuknya seperti itu, jadi tidak terurai lagi seperti yang gambar di tengah itu ya. Nanti kita praktek nanti seperti ini ya. Nanti nggak tahu nanti caranya nanti bagaimana, nanti bisa tatap muka atau enggak ya, menunggu dari sekolah nanti kebijakannya bagaimana, karena ini nggak bisa daring ya praktek ini. Tapi kalau alat dan bahannya sudah siap di sekolah. Oke, yang kelima adalah repeater ya. Repeater ini ada sebuah penguat sinyal ya, bisa antar dua jaringan komputer itu dapat diperluas. Jadi antara komputer satu dengan komputer dua jaraknya agak jauh ya, jadi diberikan repeater ya. Kemudian bread ini sebagai jembatan penghubung antara modem ke klien. Ya. Kemudian ada router. Router ini mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya. Ya, jadi sebetulnya hampir sama ya. Kalau yang tadi itu sebagai penguat sinyal, kalau ini sebagai penghubung ya, modem ke klien. Ya, klien ini komputer ya, atau komputer ke modem ya. Kemudian router ini pengirim paket data. Ya sama aja kan ya, paket datanya juga berupa sinyal ya yang dikirimkan. Nggak mungkin mengirimkan paket data itu berupa kardusan, itu enggak ya, atau berupa paket JNE gitu ya, enggak ya. Kemudian yang ke-8 adalah modem ya. Modem ini adalah sebuah singkatan ya. Dari singkatannya ini adalah modulator demodulator ya. Modulator demodulator. Ini adalah proses penerjemah dari sinyal digital ke analog. Jadi yang dari sinyal tadi itu ya, yang dari tower itu ditransmisikan berupa sinyal, kemudian diterima oleh modem ini, diterjemahkan berupa sinyal analog, kemudian bisa dibaca oleh perangkat-perangkat
jaringan atau komputer. Modem internal ini ya, yang ke-9 adalah modem internal. Modem internal ini adalah modem yang jenis lama yang biasanya tertancap di dalam PC ya. Ini biasanya colokannya kecil ya, seperti untuk kabelnya telepon ya, konektornya kabel telepon ya. Untuk yang sebelah kanan ini mirip seperti modem eksternal ya, seperti kalau kalian pernah beli modem eksternal ini yang biasa pakai SIM card ya. SIM cardnya itu bisa terkoneksi dengan internet ya, dengan perdana internetnya. Nah, jadi bisa terkoneksi dengan internet ya, tapi ini sudah jarang digunakan ya. Dia sekarang lebih banyak menggunakan WiFi ya, atau jaringan tanpa kabel, atau biasanya kita menggunakan handphone ya sebagai hotspot gitu ya, sebagai sumber sinyalnya, sebagai sumber internetnya, kemudian dihubungkan dengan laptop kalian. Sekarang sudah teknologi canggih, jadi nggak perlu modem yang seperti ini. Baik anak-anak, terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, tentang macam-macam jaringan komputer dan juga perangkat-perangkat kerasnya untuk mendukung membangun sebuah jaringan komputer ya. Nanti sambil dibaca LKS-nya, yang kurang paham boleh tanya di kolom komentar atau di WA saya. Baik anak-anak, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.